Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nur qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumi wa bikum fid darain. Amin radhiyallahu ankum. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه. اللهم يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، افتح لنا فتحا قريبا. يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم. فصل في نواقض الوضوء. وينقض الوضوء أربعة أشياء. الأول الخارج من القبل والدبر إلا المني. الثاني زوال العقل بنوم أو غيره إلا نوم ممكن مقعدته من الأرض. الثالث اتقاء بشرتي رجل وامرأة أجنبيين. التقاء بشرتي رجل وامرأة كبيرين أجنبيين. الرابع مس القبل الآدمي أو حلقة دبره ببطن الكف أو بطون الأصابع. فصل فيما يحرم على المحدث. ومن انتقض وضوءه حرم عليه الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله واللوح المكتوب للدراسة. ويجوز حمله في أمتعة ودراهم ويحل حمله للصبي المميز ومسه للدراسة. Alhamdulillah wa syukurillah, di malam hari ini kita kembali dalam kajian kita di dalam kitab Mukhtasarul Latif yang dikarang oleh Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Ba'abbad, masih dalam kaitan kitab At-Taharah, di dalam pembahasan yang baru yang telah kemarin kita selesaikan daripada sunan al-wudu, sunnah berwudu, dari furudul wudu dan sunanul wudu. Sekarang masuk kepada nawaqidul wudu, kemudian nanti kepada fima yahrumu alal muntaqidul wudu. Ada 5 pembahasan saja di dalam masalah wudu yang dibahas oleh Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Ba'abbad. Dan kemarin mudah-mudahan karena nggak kecepatan mungkin bacaannya kurang jelas katanya. Bacaan dari setiap anggota wudu, walaupun hadis-hadisnya sebagian ulama memasukkan kalangan sangat dhaif, tapi Al-Hafidh Al-Iraqi dan Imam Al-Hamid Al-Ghazali, dan saya katakan juga Syekh Muhammad bin Umar Al-Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Bidayatul Hidayah, Imam Ghazali di dalam kitab Maraqil Ubudiyah, ditakhrij oleh beliau hadis-hadisnya sehingga banyak daripada riwayat-riwayat yang menguatkannya. Sebagian memasukkan kepada hadisun hasan. Kata Habib Salim Asy-Syatiri, boleh dipakai, yang mau mengamalkan silahkan mengamalkannya karena diambil oleh Imam Al-Ghazali. Dan ini diamalin oleh para ulama-ulama kita, para habaib-habaib kita. Daripada doa-doa, sunnah-sunnah yang dibaca di dalam setiap gerakan wudu. Yang kemarin kita ulang dari pembacaan doanya. Doa di dalam bersiwak. Allahumma bayyid asnani wa afsih lisani wa gawwi lithati wa shudda lithati wa gawwi lihati. Allahumma bayyid asnani, Allahumma bayyid asnani wa afsih lisani. Ya Allah, putihkanlah gigiku. Wa afsih lisani, dan fasihkanlah lisanku. Wa gawwi lihati, dan kuatkanlah rahangku. Wa shudda lithati, dan rapatkanlah gerahamku. Gusiku kalau kita bilang. Wa barikni fi,
dan berkahi aku padanya. Di dalam bersiwak. Dalam bersiwak kita baca doanya, Allahumma bayyid asnani wa afsih lisani wa gawwi lithati wa shudda lithati wa gawwi lihati wa barikni fi. Itu ketika kita bersiwak. Kalau bersiwaknya dijadikan kemarin di awal sunnah. Kemudian bacaan ketika kita mencuci tangan. Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah. Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzu bika minasy syu'mi wal halakah. Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzu bika minasy syu'mi wal halakah. Ya Allah, berikan aku keluhuran dan keberkahan dan jauhkan aku daripada kesialan dan kehancuran. Ketika kita mencuci kedua tangan kita. Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzu bika minasy syu'mi wal halakah. Kemudian ketika kita memasukkan air di dalam mulut kita. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Kita kumur-kumur, masukkan air ke dalam mulut, bacanya Allahumma inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Kemudian ketika kita masukkan air ke dalam hidung, Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni rad. Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni radin. Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni radin. Ya Allah, berikanlah aroma surga kepadaku dan engkau dalam keadaan ridha kepadaku. Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni radin. Ya Allah, berikanlah aroma surga kepadaku dan engkau ridha kepadaku. Dan ketika membuangnya kita baca Allahumma inni a'udzubika min raihatal nar wa su'id dar. Allahumma inni a'udzubika min raihatin nar wa su'id dar. Atau wala turihni raihatin nar wa su'id dar. Dan jangan kau berikan bau busuknya api neraka dan tempat kembali yang buruk kepadaku. Itu ketika kumur-kumur, kemudian memasukkan air ke dalam hidung dan ketika keluarin air dalam hidung. Kemudian ketika kita membasuh muka, Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddul wujuh. Allahumma bayyid wajhi kama yauma tabyaddul wujuh. Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuhu awliyaik wa la tusawwid wajhi yauma taswaddu wujuhu a'daik. Allahumma bayyid wajhi yawma tabyaddu wujuhu awliyaik wa la tusawwid wajhi yawma taswaddu wujuhu a'daik. Allahumma bayyid wajhi yawma tabyaddu wujuhu awliyaik wa la tusawwid wajhi yawma taswaddu wujuhu a'daik. Ya Allah, bersihkanlah, putihkanlah wajahku di mana hari wajah-wajah kekasihmu bersih bersinar. Dan jangan engkau hitamkan wajahku di hari yang hitam wajah-wajah musuh-musuhmu di hari kiamat. Sambil kita baca doa niat daripada wudu. Nawaitu taharata lis-shalah. Yang pertamanya kita baca niat wudunya. Nawaitu taharata lis-shalah. Kemudian baca Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuhu awliyaik wa la tusawwid wajhi yauma taswaddu wujuhu a'daik. Kemudian kita basuh tangan kita. Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni bihi hisaban yasira. Ya Allah, berikanlah kitabku, tulisan amalan-amalanku dengan tangan kananku. Dan berikan aku perhitungan yang mudah. Dan berikan aku perhitungan yang mudah. Wahasibni hisaban yasira. Wala tu'tini kitabi bi shimali. Dan jangan engkau berikan kitabku ketika membasuh tangan kiri, kita baca wala tu'tini kitabi bi shimali au min wara'i dhahri.
Ya Allah, jangan Kau berikan kitab amalan-amalanku dari tangan kiriku atau di belakang punggungku. Itu ketika kita membasuh kedua belah tangan. Kemudian naik ke atas kepala. Allahumma ghashini birahmatik. Allahumma ghashini birahmatik. Allahumma ghashini birahmatik. Wa adhillani tahta dhilli arshik. Yawma la dhilla illa dhilluk. Allahumma harrim sya'ri wa bashari minan nar. Allahumma ghashini birahmatik. Ya Allah, liputi kepalaku ini dengan kasih sayang-Mu. Wa adhillani tahta dhilli arshika yawma la dhilla illa dhilluk. Dan naungi aku di naungan yang tidak ada naungan kecuali naungan-Mu di arasy. Dan haramkan rambut dan kulitku dari Asmi'ni munadil jannah fil jannah ma'al abrar. Allahumma asmi'ni munadil jannah fil jannah ma'al abrar. Ya Allah, perdengarkanlah seruan yang memanggilku ke surga bersama orang-orang abrar. Waj'alni minal ladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Waj'alni minal ladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Dan jadikan aku orang-orang yang mengikuti yattabi'una al-qawla, perkataan yang baik, wa yattabi'una ahsanah, dan mengikuti daripada Allah. Waj'alni minal ladina yastami'una al-qawla, dan jadikan aku orang-orang yang mendengarkan perkataan dan mengikuti yang terbaik darinya. Waj'alni minal ladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma asmi'ni munadil jannah fil jannah ma'al abrar. Waj'alni minal ladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma asmi'ni munadil jannah fil jannah ma'al abrar. Waj'alni minal ladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Kemudian baru kepada kaki kita, kaki kanan kita. Allahumma thabbit qadami 'ala as-sirati ma'aqdamis sadiqina wal muflihin. Allahumma thabbit qadami 'ala as-sirat ma'al aqdamis sadiqina wal muflihin. Ya Allah, mantapkanlah kakiku di atas siratul mustaqim, di kaki-kaki para orang-orang yang berjuang dan orang-orang yang berbahagia. Wala tazillu qadami 'ala as-sirat ma'al aqdamil munafiqina wal mulhidin. Wala tazil qadami 'ala as-sirat ma'al aqdamil munafiqina wal mulhidin. Dan jangan engkau plesetkan kakiku di atas siratul mustaqim bersama kaki-kaki orang-orang munafik dan orang-orang yang membangkangmu atau orang-orang kafir. Allahumma thabbit qadami 'ala as-sirat ma'aqdamis sadiqin wal muflihin wa la tazil qadami 'ala as-sirati ma'al aqdamil munafiqin wal mulhidin. Dan kemudian kita setelah selesai semuanya, kita angkat doa tangan kita. Ini yang sangat dianjurkan. Rasulullah SAW, siapa yang memperbagus wudunya, kemudian dia mengangkat kedua tangannya, menghadapkan kiblat, dan dia baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin waj'alni saburan syakuran waj'alni adhkuruka katsiran wa usabbihuka bukratan wa asila. Kalau paling pendeknya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Siapa yang membaca doa ini, kata Rasulullah SAW, futihat lahu abwabus sama'ith thamaniyah, dibuka pintu-pintu surga yang 8-8-nya, min ayyi babin sya'a dakhal, dari mana pintu aja dia mau masuk dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi baca doanya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tambahkan riwayat yang lain, Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin waj'alni saburan syakuran waj'alni adhkuruka katsiran wa usabbihuka bukratan wa asila.
Itu sunnah-sunnah doa-doa yang diajarkan ketika kita berwudu. Selesai ya. Jadi jangan nanya lagi nanti di website. Doa-doanya nggak jelas. Kemarin waktunya sangat sempit. 3 menit suruh baca doa, kelimpungan di otak juga. Dari pertama bersiwak. Bacanya lisani wa gawwi lihati wa syudda lithati wa barikni fi. Kalau udah terbiasa cepat sebenarnya. Allahumma inna ala dzikri wa syukri wa husni ibadatik. Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni rad wa la turihni raihatan nar wa su'id dar. Allahumma atini kitabi bi Allahumma bayyid wajhi yawma tabyaddu wujuhu awliyaik wa la tusawwid wajhi yawma taswaddu wujuhu a'daik. Allahumma atini kitabi bi yamini وحاسبني به حسابا يسيرا ولا تؤتني كتابي بشمالي أو من وراء ظهري اللهم غشني برحمتك وأظلني تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك اللهم حرم شعري وبشري على النار اللهم أسمعني منادي الجنة في الجنة مع الأبرار واجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم ثبت قدمي على الصراط مع أقدام الصادقين والمفلحين ولا تزل قدمي على الصراط مع أقدام المنافقين والمفلحين والملحدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين واجعلني صبورا شكورا واجعلني أذكرك كثيرا وأسبحك بكرة وأصيلا. Mudah-mudahan bisa dipraktekin. Yang rajin dia akan tulis doa-doanya. Ini doa ma'thur dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Doa yang dibawa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diajarkan untuk kita baca di dalam berwudu. Kalau kita baca di dalam berwudu, insya Allah wudu kita khusyuk, wudu kita hadir hati kita. Karena benar-benar kita memperhatikan setiap anggota tubuh kita, kita meminta sama Allah Subhanahu Wa Taala doa-doa di dalamnya. Mudah-mudahan ketika kita wudunya khusyuk, salatnya juga khusyuk. Ya. Qadru khusyu'ika fis shalah, qadru khusyu'ika fil wudu. Kadar kekhusyuanmu di dalam salat, kadar kekhusyuanmu di dalam berwudu. Kemudian sekarang kita akan bahas masalah nawaqidul wudu. Nawaqid di dalam faslun fi nawaqidil wudu. Naqidun yuzulu syai' min aslih. Bahasa naqid ini yang menghilangkan sesuatu dari asal-usulnya, Jadi kalau dibilang nawaqidul wudu yang menghilangkan wudu dari dasarnya, hilang udah, nggak ada wudunya. Maksudnya apa? Batal wudunya, nggak ada wudu sama sekali dia. Karena melakukan hal ini, wudunya hilang sama sekali. Itu dikatakan an-naqid adalah alladzi yuzilu syai' min aslihi, yang menghilangkan sesuatu dari asal usulnya, itu namanya naqid. Jamak dari kata mufradnya dari kata nawaqid. Nawaqid jamaknya, mufradnya naqidun. Dikatakan di sini arba'atu asya, 4 perkara. Ini diulang lagi ya. Al-awwalu, yang pertama al-khariju minal bubuli wad duburi illal mani. Suatu yang keluar dari kemaluan depan dan kemaluan belakang kecuali mani. Karena mani mewajibkan yang lebih besar kerjaannya, yaitu mandi. Di dalam kaidah fikih, kullu ma aujaba a'zamul amrain lam yujib adwanuhuma bi umumih. Di dalam kaidah fikih, usul fikih, sesuatu yang mewajibkan yang lebih besar dengan kekhususannya tidak mewajibkan yang lebih kecil dengan keumumannya. Mani mewajibkan yang lebih besar, itu mandi. Ya, maka yang di bawahnya wudu nggak wajib dengan keumumannya. Ma yujib a'zamul amrayni bi khususi lam yujib adwanuhuma bi umumih. Itu kaidah fikihnya. Dari sini mani mewajibkan dia mandi hadas besar. Walaupun nanti khilaf antara ulama kita, apakah orang yang mandi berarti dia punya wudu? Yang mu'tamad iya. Yang mu'tamad Imam Nawawi, orang yang sudah mandi hadas besar berarti dia punya wudu selama dia tidak menyentuh kemaluannya ketika mandi. Makanya nanti di bab mandi akan diajarkan cara mandi supaya nggak nyentuh kemaluannya lagi.
Itu yang pernah juga di dalam kitab Jami', kitab Safinah saya bahas itu. Masalah dagigah dan masalah dagigatud dagigah. Supaya orang nggak batal wudunya ketika dia mandi hadas besar, udah punya wudu dia. Dengan syarat dia nggak menyentuh kemaluannya lagi. Nggak melakukan hal-hal yang membatalkan wudu ketika dia mandi. Makanya nanti diajarkan di dalam bab mandinya. Bagaimana cara mandi yang tidak menyentuh kemaluannya lagi dan dia sudah mempunyai wudu setelah mandinya. Masya Allah. Sebentar saja. Masya Allah. Kita kedatangan tamu kita Ustaz Fakhruddin. Yang biasa, yang nggak biasa, lama keluarnya dari kemaluan depan ke kemaluan belakang, dia harus dia berwudu. Dia mempunyai hadas kecil. Batal wudunya. Dia langsung punya hadas lagi. Walaupun nanti dibedakan antara yang keluarnya keras dan masih padat dan yang keluarnya lunak atau ceceran. Kalau yang keluarnya padat makan duit, keluar duit. Ada yang makan duit di sini? Ada anak kecil sering telan duit. Keluarnya duit. Duitnya apa? Mutanajis, bukan najis. Suatu benda padat ketika dimakan ke dalam perut tidak diolah dan keluarnya seperti itu juga, maka dikategorikan mutanajis, bukan najis. Biasanya yang keluar kan najis. Keluar yang dari kemaluan, depan, belakang, kalau dia cair atau lunak, itu sudah dikategorikan najis, bukannya mutanajis. Bedanya najis dan mutanajis. Kalau najis asal usulnya najis. Kalau mutanajis bisa dibersihkan. Suatu benda yang terkena najis. Itu mutanajis. Nah, kalau keluarnya dalam keadaan keras, ada yang bertanya, dia gimana kopi luwak? Kopi luwak ya? Kalau dia asal usulnya seperti itu dan keluarnya seperti itu, ya nggak masalah mutanajis. Kalau dia keluarnya sudah berproses, ada yang terbuka kulitnya atau yang melupas dari bahan kopi luwaknya, berarti dia masih ada proses di dalam perutnya walaupun tidak hancur. Walaupun tidak hancur itu kopinya. Itu tetap najis karena udah ada yang terproses, kulitnya terbuka atau bagian-bagiannya ada yang hancur. Tapi kalau dia tetap nggak ada yang terbuka, keluar dari kemaluannya, itu dihukumkan mutanajis. Illal mani. Yang kedua, asani zawalul aqli binaumin wa ghairihi. Hilang akal baik dengan tidur, pingsan, mabok dan gila. Bedanya tidur, dikatakan rakhawah. Tidur itu apa ya? Ada gas yang naik ke kepala yang bikin dia ngantuk. Bedanya tidur dengan ngantuk. Kalau ngantuk nuas, dia masih mendengar perkataan, masih dengar suara, walaupun dia nggak pahamin. Itu nuas, tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu tidur. Cirinya apa? Ngimpi. Kalau dia ngimpi berarti tidur dia. Kalau dia ngimpi melihat sesuatu, berarti dia udah tidur benar. Kalau belum, namanya nuas, nggak membatalkan wudu. Nuas. Yang membatalkan wudu adalah tidur. Tidur adalah sesuatu yang naik ke atas kepala, yang menyelimuti bagian matanya sehingga terlelap, kalau bilang tertidur dia, hilang akalnya. Dari bekas makanan yang kita olah di perut kita naik ke otak kita, tertutup dia, ngantuk langsung. Tapi bedakannya antara ngantuk dan tidur. Kalau ngantuk masih mendengar suara, walaupun dia nggak paham. Itu masih nggak dikategorikan ngantuk. Kalau tidur, tandanya ru'yah. Kalau dia ngimpi, baru dinamakan dia tertidur. Kemudian igma pingsan. Zawalul akal ma'afutur fi badani. Hilang akalnya disertai badannya lemes. Itu namanya igma. Al-igma maradun yuzilu syu'ur minal qalbi ma'a futurin fil adha.
penyakit yang menghilangkan rasa di dalam akalnya, dalam batinnya, yang menyisakan lemes di badannya. Bedanya dengan junun. Junun maradun yuzilu syu'ur ma'abaga'il guwah fil badan. Kalau gila, penyakit yang menghilangkan akal tapi masih menyimpan kekuatan, sisa kekuatan badannya. Itu gila. Kemudian syukur kalau kita bilang mabuk. Khabalun fil akal ma'akhtilaf fin nutqi. Melayangnya akal, kalau kita bilang. Melayangnya akal disertai dengan ngaco omongannya. Omongannya mulai nggak stabil. Itu namanya syukur. Itu semuanya membatalkan wudu. Illa nauma mumakkinin maq'adatahu minal ardi, kecuali tidur yang mantap dari tempat duduknya, baik itu di bumi atau di tempat duduk. Mantap dia. Syaratnya mantap ada 3. Syaratnya badannya nggak terlalu kurus, nggak terlalu gemuk. Karena orang yang gemuk nggak berasa dia keluar apapun dari badannya dia. Kalau terlalu gemuk. Begitu juga orang yang terlalu kurus. Juga nggak seimbang di dalam tidurnya dia. Kena angin aja geser dia. Syaratnya harus mu'tadidul hilqah. Yang kedua, dia bangun dalam keadaan dia tidur. Nggak bergeser, nggak berubah keadaan duduknya, tidurnya. Yang ketiga, tidak dikabari oleh seorang yang dianggap adil bahwa dia tadi membuang gas atau batal wudunya karena bergerak. Kalau ada yang bilangin, tadi itu tidur inti udah nggak netep, ini tadi bergerak-gerak tidurnya, ngangkat-ngangkat kaki inti, udah batal. Kalau ada 3 syarat itu maka batal. Tapi kalau tidak, dia masih dalam keadaan posisi tidurnya tetap antara pantatnya dan tempat duduknya nggak ada rongga, nggak ada ruang untuk terbuka. Kalau ada ruang, kalau misalkan empuk, kursinya empuk, nah itu ada rongga itu. Kalau kursinya padat, nah itu mantep dia. Atau di karpet sini mantep, atau di tanah mantep. Tapi kalau mepes, kalau kita bilang mepes, busa yang mepes, nah itu berongga itu. Kalau dia duduk di situ, mau nggak mau pasti apa? Ada ruang, ada rongganya. Itu tidak dinamakan mantep duduknya. Dan syaratnya mantep tidak dengan 3 kategori tadi. Badannya mesti dalam keadaan stabil, tidak terlalu gemuk dan tidak terlalu kurus, dan dia bangunnya dalam keadaan dia tidur, di mana dia dalam keadaan tidurnya. Yang ketiga, tidak dikabari batalnya oleh seseorang yang adil. Orang-orang yang dipercaya adil, nggak pernah melakukan perbuatan dosa besar dan tidak tidak terus-menerus di dalam dosa kecil. Rabi, yang keempat, masukubulil adami, menyentuh kemaluan depan anak Adam, au halakat duburihi. Masukubulil adami, menyentuh kemaluan anak Adam. Au halakatu duburihi, atau mau masih terpisah atau sudah masih nyambung untuk kemaluan atau sudah terpisah. Oh, udah kepotong orang kita ambil, batal. Atau masih bersambung, nggak mungkin itu. Megang-megang punya orang digampari dengan ada. Masukubulil adami, menyentuh kemaluan depan anak Adam, baik yang masih utuh, maksudnya masih bersambung, atau yang sudah terpisah. Bibatnil kaffi, dengan perut telapak. Ini perut telapak, ini perut jari-jari. Wa butunil asabi. Ini. Yang nggak kelihatan itu namanya butunul kaf dan butunul asabi, yang tidak kelihatan. Kalau dia nyentuhnya begini, kemaluannya nggak batal. Kalau dia nyentuhnya begini, nggak batal. Kenapa? Karena bukan butunul asabi dan butunul kaf. Yang butunul kaf adalah yang tertutup. Bagian yang tertutup ini butunul kaf. Yang sisa-sisanya ini, yang sela-selanya,
tidak dinamakan butunul kaf dan butunul asabi. Jadi kalau mengambil kata guru kita dulu begini. Kalau megang begini. Cuman ya rawan juga. Rawan juga batal. Masugubu lil adami au halakat duburihi bi batnil kaffi au bi butunil asabi'i. Menyentuh kemaluan anak Adam. Kalau yang laki-laki ada yang mengatakan kepala kemaluannya aja, ada yang mengatakan kepala beserta batangnya. Baydatannya, bawahnya, bahasa halusnya apa sih? Bawahnya nggak batal. Yang batal hanya batang dan kepala kemaluannya. Sebagian ulama mengatakan hanya kepala kemaluannya aja, kalau tersentuh batal. Kalau bagian bawahnya enggak. Dia jangan pakai ditanya lagi bagian bawahnya apa itu. Bagian bawahnya enggak batal. Kalau tersentuh dengan batnul kaf dan butunul asabi. Walaupun sebagian ulama mengatakan semua bagian bawah dan batangnya itu juga termasuk satu paket kalau gitu dia bilang. Jadi kalau nyentuh itu semuanya batal. Tapi yang muktamad enggak. Yang muktamad kepala kemaluannya aja dengan sentuhan dari perut telapak tangan dan perut jari-jari. Kalau perempuan deh, syafrah, dua bibir kemaluan depannya. Syafratainnya, iltiqa syafratainnya. Yang bertemu ketika dia nutup. Ketika dia nutup itu, yang nutup itu bagiannya itu dinamakan gubulnya. Bagian atas gubulnya. Kalau tersentuh batal. Adapun rambutnya tidak. Ini saya kasih Ustadz Fakhruddin biar ceramahnya agak panjangan. Saya juga lagi kurang sehat ini. Tadinya saya minta izin juga, tiga-tiganya gak hadir kan, gak lucu ya. Semuanya minta izin sama saya. Habib Ali minta izin, Habib Bagir minta izin. Saya bilang, aneh boleh gak izin? Aneh lebih berat nih penyakitnya dari antum berdua. Gak ada yang jaga gawang ini. Alhamdulillah ada jalan keluarnya. Kita bisa ngundang kiai kita, Ustadz Fakhruddin, untuk ngisi bersama kita. Saya udah gak kuat nih, kena angin soalnya nih. Lagi meriang, kena anginnya, santer banget. Kita minta beliau untuk ngisi, dan udah habis juga pembahasannya. Dan mudah-mudahan doa-doa yang tadi diajarkan bisa ditulis dan diamalin. Kalau sudah diamalin itu ringan nanti bacaannya, gampang, mudah, dan itu membantu kekhusyuan kita ketika kita berwudu, menghadapkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dimulainya dari kita berwudu. Dari kalau kita berwudunya khusyuk, insyaallah kadar kekhusyuan di dalam sholat kita tinggi. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.